Beastmaster, bab 225 sampai dengan 226. Bab 225 mereka yang menipu orang lain akan selalu ditipu. Sanchun Fusuke, aku sangat marah. Dia gemetar seluruh tubuhnya mendengar kata-kata Qiao Bai. Aku ingin menyalahkan Qiao Bai, tetapi ketika aku memikirkannya baik-baik apa yang dikatakan Qiao Bai, sial. Aku bahkan tidak tahu harus mulai menyalahkan dari mana. Sementara Sanchun Fuji dan yang lainnya gemetar karena marah. Qiao Bai melambaikan lengan bajunya dan meninggalkan tempat itu tanpa membawa awan bersamanya. Sanchun Fusuke dan yang lainnya akhirnya sadar. Tidak ada seorang pun di depanku. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Penuh kebencian, Sanchun Fusuke memasang ekspresi menggertakkan gigi di wajahnya. Huaxia. Huaxia. Dia sangat sombong. Bukan Ichijima Shinsai, melainkan Richiro, mantan penguasa binatang cacing penggali, yang berbicara dengan ragu-ragu. Maksudku, apakah ada kemungkinan bahwa kita adalah orang pertama yang bertindak sombong di rumah orang lain? Jadi diolok-olok balik sepertinya bukan sesuatu yang sepenuhnya tidak bisa dipahami, bukan? Sanchun Fusuke. Sanchun Fusuke menatap tajam ke arah Zongilang. Kebenaran apa yang bisa Anda katakan kepada saya? Perlukah dia mendengar kebenaran seperti itu? Tidak perlu. Sama sekali tidak perlu. Apa yang dia inginkan sekarang adalah agar orang lain mematuhinya. Apakah kamu mengerti, Richiro? Richiro menyentuh hidungnya karena malu. Memahami. Memahami adalah satu hal, tetapi melakukannya atau tidak adalah hal yang lain. Memikirkan fakta bahwa cacing penggali itu sudah jauh lebih baik setelah kontak sebelumnya dengan Qiao Bai, Richiro berada dalam suasana hati yang rumit. Pada awalnya, sekelompok profesor hewan peliharaan yang dipimpin Fusuke Mimura menemuinya. Setelah beberapa saat saling mengenal, Fusuke Sanmura mengatakan ia menemukan potensi tak terbatas pada cacing tanahnya. Mudah-mudahan dia bisa membuat para penggali itu bekerja sama dalam penelitian mereka. Richiro sangat ragu-ragu. Saat itu, dia baru saja terkontrak dengan cacing penggali untuk waktu yang singkat, tetapi dia bukanlah seorang penguasa binatang berdarah dingin secara alami. Richiro memiliki impian untuk menjadi penjinak binatang yang kuat. Dekatlah dengan hewan peliharaan Anda. Mari kita mencapai puncak jalan ini bersama-sama. Tapi Ichiro juga serakah. Setelah mendengar persetujuannya, Anda bisa mendapatkan banyak sumber daya, kesempatan untuk mengontrak hewan peliharaan yang berharga, wewenang untuk mengajukan sumber daya lanjutan, semuanya diberi lampu hijau. Richiro mau tidak mau menyetujuinya. Kemudian, Ichiro sebenarnya tidak begitu jelas tentang apa yang terjadi selanjutnya. Dia adalah penguasa cacing penggali, tetapi total waktu yang dihabiskannya bersama cacing penggali tidak selama Sanchun Fusuke dan yang lainnya. Akan tetapi, ketika ia sesekali meletakkan cacing penggali itu kembali ke ruang kendali binatang laut spiritual, ia menemukan bahwa cacing penggali itu tampaknya tidak berada dalam kondisi yang sangat baik. Richiro sedang berjuang. Di satu sisi, ada manfaat yang tidak dapat dilepaskan. Di satu sisi, kondisi cacing penggali semakin memburuk. Ada pula Sanchun Fusuke yang belum mampu menggali potensi kekuatan yang ada di dalam tubuh cacing bor tersebut, sifatnya pun semakin mudah tersinggung. Kesabaran terakhir yang membuat saya tak sanggup lagi adalah perjalanan ke China ini. Setelah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana profesor hewan peliharaan Tiongkok menyembuhkan kondisi cacing tanah dengan mudah, Richiro tidak tahu apa yang dipikirkan Sanmura Fusuke. Namun mentalitas Richiro sendiri runtuh. Fusuke Mimura di sana masih tidak tahu apa yang dipikirkan Richiro. Sekalipun dia tahu, dia tidak akan memasukkannya ke hati. Dia sedang mendiskusikan hal ini dengan Ichijima Shinsai. Jika kita bersatu dengan orang-orang di Celia sekarang, Profesor, mereka tidak mau mendengarkan kita. Sialan. Orang Cina sialan, Celia sialan, apa yang mereka lakukan? Sanchun Fusuke sangat marah dan tidak berdaya. Tim peneliti Celia, apa? Membuat masalah? Tidak,
Tak ada lagi pikiran untuk menimbulkan masalah dalam benak mereka. Apa yang paling ingin mereka lakukan sekarang adalah menukar rute evolusi Merak Huaguang dari Huaxia. Tidak, terlalu banyak. Benar-benar terlalu banyak. Nantong dan Profesor Rong duduk di meja perundingan, mencoba menurunkan harga. China sungguh kejam sekali. Sejak awal, dia meminta harga transaksi 5 kali lipat dari harga transaksi tertinggi di masa lalu. Nantong, mereka bukan orang yang mudah ditipu. 1,5 kali. Nantong menggertakkan giginya dan berkata, ini batas maksimal yang bisa kita terima. Profesor Rong memegang cangkir termos, tersenyum, menyesap air wolfberry hangat, dan senyum damai tersungging di wajahnya. 5 kali, tidak ada tawar-menawar. Jika kita tidak bisa mencapai kesepakatan, kita tidak perlu bicara lagi. Suaranya sangat tenang. Qiao Bai dan Profesor Li, yang begitu tenang sehingga mereka dipaksa untuk bergabung dalam negosiasi, hampir mengantuk saat mereka duduk di sebelahnya. Lalu detik berikutnya saya terbangun oleh suara keras Nantong dari sisi seberang. Kamu dengan jahat menaikkan harga. Nantong membanting meja dan mengeluarkan suara marah. Qiao Bai dan Profesor Li. Dia duduk tegak dengan posisi jungkir balik. Ya, Profesor Rong mengangguk dengan yakin, tidak merasa ada yang salah dengan pengakuannya. Nantong terkejut. Gempa bumi pupil Nantong. Tidak. Kapan orang Cina menjadi seperti ini? Ini benar-benar berbeda dari kesannya terhadap orang China. Jangan distereotipkan. Profesor Rong melihat apa yang dipikirkan anak laki-laki di seberangnya sekilas, dan dia melanjutkan dengan suara riang. Kalian tidak punya ide sama sekali, ya. Siapa yang pertama kali mencoba menipu siapa? Apa kau tidak tahu? Saat berbicara, Profesor Rong mengedipkan matanya dan menatap Nantong dengan ekspresi polos. Nantong, wajahnya berubah warna secara liar dari hijau menjadi ungu dan merah, seperti palet cat dengan warna-warna aneh. Bagaimana mungkin Nantong tidak tahu apa yang dibicarakan Profesor Rong? Lagi pula, Profesor Rong, yang ada di seberangku, sudah bicara terus terang. Kalau dia bekerja sama dengan orang lain dan masih berbaring di sini. Nantong terdiam. Nantong terdiam. Setelah mendengarkan percakapan antara kedua orang itu, Qiao Bai tidak dapat menahan tawa. Profesor Li menyenggol bahu Qiao Bai saat melihat ini, lalu mendekat dan berbisik, apa yang kau tertawakan? Siapa yang meminta Profesor Rong untuk bernegosiasi? Dia benar-benar berbakat. Qiao Bai pun menjawab dengan suara rendah, lalu mengacungkan jempol ke arah Profesor Rong. Bukan begitu. Profesor Rong telah mencapai keseimbangan sempurna antara bersikap lembut dan menyebalkan. Tidak seperti Profesor Li yang bagaikan tabung mesiu yang meledak jika ditekan sedikit saja. Dia bukan orang yang baik, tidak pemarah, dan selalu mengalah. Profesor Rong pada hakikat juga seorang kulit hitam. Wajah apa atau tanpa wajah. Apa yang Anda dapatkan adalah yang terbaik. Sekarang inisiatif ada di tangan mereka. Kalau kita bisa bicara, ya sudah. Kalau tidak bisa, kita tidak peduli lagi apakah kesepakatan ini berhasil atau tidak. Profesor Rong mendengar percakapan antara Qiao Bai dan Profesor Li. Dia melirik kedua pria yang masih berbisik-bisik, dan suaranya makin keras. Bukan hanya tidak ada organisasi, dan mengabaikannya begitu saja. Apa? Nantong, yang wajahnya di sisi berlawanan berubah jelek lagi. Apakah orang ini penting? Sama sekali. Tidak, Nantong. Saya merasa kedinginan dan menggigil. Pada saat ini, suasana hatinya sangat cocok dengan suasana hati Mimura Fusuke. Tapi itu berbeda dengan rencana balas dendam Sanchun Fusuke. Hati Nantong penuh dengan keluhan dan kesedihan. Apakah ini yang sering dikatakan orang Tiongkok? Kalau belum ada pembalasan, belum tiba saatnya. Namun pembalasan di kehidupan ini datangnya terlalu cepat. Tarik napas dalam-dalam. Nantong berusaha sekuat tenaga menenangkan dirinya. Petik 2 titik. Baiklah, kata Nantong dengan nada sedih. Kami setuju. Setelah mengatakan ini, bahu Nantong terkulai berat,
Seakan-akan ada beban tak kasat mata yang menimpanya, yang langsung menimpanya. Namun, baik Profesor Rong, yang duduk di hadapannya, maupun Qiao Bai dan Profesor Li, yang terlibat dalam diskusi panas, tidak menganggap serius perilakunya. Apakah Anda merasa kasihan terhadap orang-orang yang ingin menimbulkan masalah bagi mereka? Merasa kasihan. Mereka belum cukup suci. Luar biasa. Profesor Rong benar-benar pandai bernegosiasi. Saya ingin belajar darinya, kata Qiao Bai tulus. Profesor Li melirik Profesor Rong yang tampak tenang dan kalem, lalu mendengus tidak senang. Apa gunanya mempelajari ini? Fakta bahwa semuanya berjalan begitu lancar kali ini bukan sepenuhnya karena usaha Profesor Rong, melainkan terutama karena Celia memang mudah tertipu. Jika negara lain, mereka tidak akan menyetujuinya begitu saja, kata Profesor Li dengan tegas. Setelah dia selesai berbicara, dia mendapati Qiao Bai tidak menanggapi. Profesor Li, kenapa kamu tidak percaya apa yang aku katakan? Profesor Li menatap Qiao Bai dengan mata menyipit, tampak sedikit marah. Qiao Bai masih tersenyum tenang dan tidak mengatakan apapun. Tidak, Profesor Li bingung, perasaan macam apa yang kamu? Sebelum Profesor Li dapat menyelesaikan kata-katanya, dia dipukul dengan tangan dari samping. Profesor Li, hampir muntah darah, ingin mengutuk. Begitu aku menoleh, aku melihat wajah tua Profesor Rong. Profesor Li yang akhirnya bereaksi, terdiam lagi. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah Qiao Bai. Qiao Bai melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi bertekad untuk tidak membalas tatapan Profesor Li. Apakah kedua orang itu kaki tangan? Tidak. Dia hanya berbicara singkat beberapa kalimat, dan sisa kata-katanya diucapkan oleh Profesor Li. Profesor Li, pengkhianat. Qiao Bai tersenyum tenang. Nantong, yang benar-benar marah. Jangan menganggap serius orang lain. Orang-orang Tiongkok ini sungguh tidak menganggap serius orang lain. Tetapi ketika Nantong mengira mereka telah memegang jalur evolusi baru Huan Yao di tangan mereka, mereka tiba-tiba menjadi tertekan lagi. Baiklah, siapa yang membiarkan mereka dimanipulasi oleh orang lain? Inilah nasib yang pantas mereka terima. Nantong benar-benar kehilangan semua gagasan konspirasi melawan Tiongkok. Ketika Sanchun Fusuke datang ke pintunya, mata Nantong menampakkan ketenangan Buddha. Apakah kamu benar-benar menyerah begitu saja? Sanchun Fusuke melihat penampilan Nantong dan nadanya penuh kekecewaan. Apakah kamu lupa tujuan awal kamu? Bagaimana dengan kesepakatan bahwa kita semua akan bergabung untuk menimbulkan masalah bagi China? Mengapa kamu tidak melakukan apapun? Sanchun Fusuke menjadi semakin marah saat berbicara. Dia juga mencoba membangkitkan kemarahan dan kebencian Nantong terhadap Huaxia. Disayangkan, Nantong, yang telah ditipu oleh Huaxia, tidak mau bicara. Sanchun Fusuke, rasanya seperti saya sedang meninju kapas. Tetapi jika Anda memintanya mengakui kekalahan seperti ini, dia tampak enggan melakukannya. Jadi, Nantong tiba-tiba menatap Sanchun Fusuke, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya, dan menindaklanjuti pertanyaan Sanchun Fusuke, apa yang ingin kau lakukan selanjutnya? Ayo kita buat masalah bagi mereka, kata Sanchun Fusuke dengan nada tegas. Karena tidak ada cara untuk menghancurkan mereka secara akademis melalui penelitian hewan peliharaan, mari kita cari cara untuk menyebarkan rumor. Mereka bilang Tiongkok menindas kita. Mereka mengatakan komunitas akademis Tiongkok melakukan eksperimen ilegal. Kami, yang mewakili pihak keadilan, telah menemukan masalahnya. Saat dia berbicara, Sanchun Fusuke menjadi bersemangat. Terlepas dari benar atau tidaknya hal ini, Sanchun Fusuke telah meyakinkan dirinya sendiri. Nantong, Gempa Bumi Pupil.jpg. Bagaimana bisa ada orang yang begitu hina dan tidak tahu malu di dunia ini? Dilihat dari ekspresi Nantong, mungkin inilah yang ada dalam pikirannya. Langkah ini gelap sekali, terlalu gelap. Frame up. Tidak, ini bukan jebakan. Kami hanya menebak-nebak apa yang ingin dilakukan Tiongkok. Sanchun Fusuke sudah marah.
Dia menyentuh dagunya dan berkata sambil berpikir. Biarkan aku berpikir tentang apa yang bisa kita lakukan, menyimpan sesuatu di lab mereka. Itu bukti percobaan ilegal tersebut. Oh, benar juga. Lebih baik siapkan laporan lab yang bagus. Gampang, kita jagonya. Semakin dia mendengarkan, semakin banyak garis hitam muncul di dahi Nantong. Tidak, mengapa Anda pandai dalam hal ini? Tidakkah menurutmu ada yang salah dengan ini? Aku mabuk. Bahkan Sanchun Fusuke, yang memperlakukan Nantong sebagai temannya, tidak berpikir ada yang tidak bisa dia katakan. Menjelaskan, Anda bisa mengatakan apa saja. Berbicaralah dengan berani. Aku butuh kerja samamu. Sambil berbicara, Sanchun Fusuke tiba-tiba menoleh dan menatap Nantong, matanya merah padam. Oke, dia pasti berhasil kali ini. Petik 2 titik. Baiklah, ceritakan dulu rencanamu. Bagaimana kami bisa bekerja sama denganmu? Beginilah kejadiannya. Setelah selesai berbicara dengan Sanchun Fusuke, Nantong segera menemui Profesor Lee, Profesor Rong, dan Qiao Bai. Dia menceritakan seluruh percakapan yang baru saja dilakukannya dengan Fusuke Mimura. Profesor Lee menatap Nantong dengan heran, mengamatinya dari atas ke bawah. Kebaikan, kau benar-benar memberitahu kami hal itu. Apakah kamu tidak akan bekerja sama dengan orang-orang Huoying? Profesor Lee menatapnya dengan pandangan penuh ketidakpercayaan. Nantong tidak merasa marah, tetapi menganggapnya hal yang sangat wajar. Tiongkok sudah tahu sejak awal bahwa mereka punya niat jahat dan akan mewaspadainya. Benarkah itu? Siapa yang akan duduk dan menunggu untuk ditipu? Aku hanya merasa. Memikirkan hal ini, Nantong berkata dengan wajah sedih. Daripada bekerja sama dengan Huoying, yang tampaknya bodoh dan tidak memiliki peluang menang, mengapa kita tidak bisa lebih cerdas dan memilih mitra yang lebih kuat? Bagaimanapun, setelah gelombang ini, fakta telah membuktikannya. Mereka bukan tandingan China. Itu saja. Jika mereka mempertahankan China, mereka juga bisa lepas landas bersama. Qiao Bai menatap Nantong dengan tatapan rumit. Kerja bagus. Anda jadi lebih pintar sekarang, kan? Disayangkan, sudah agak terlambat untuk bangun. Memikirkan hal ini, Qiao Bai menggelengkan kepalanya. Jantung Nantong berdebar kencang saat melihat Qiao Bai menggelengkan kepalanya. Apa artinya ini? Bukankah sudah cukup aku menyerah? Kami mencoba berkomplot melawan Tiongkok, tapi gagal, dan kalian bahkan menipu kami. Jadi, mari kita lupakan saja semua yang telah kita lakukan sebelumnya. Kalau tidak berhasil, kita akan cari cara untuk membantu menangani Huoying. Bab 226 seru. Senang menonton modo-modo. Bagus. Duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung, bukan? Qiao Bai dan yang lainnya tidak menyangka akan melihat Celia dan kerajaan Huoying bertarung. Mengapa tidak menerima manfaat yang dikirimkan ke rumah Anda? Keraguan sedetik pun akan dianggap tidak sopan terhadap kegagalan konspirasi. Kemudian, Hua Xia menarik diri dari peran korban yang awalnya dimaksudkan. Huoying Guo dan Celia mulai bertarung terlebih dahulu. Negara-negara di dunia yang menunggu untuk melihat lelucon China. Apakah ada yang salah di sini? Tidak ada yang salah. Menara Kekaisaran. Dr. Chen, yang menerima berita tentang kesenangan terbaru yang disebabkan oleh kerajaan Sakura Api dan Celia, tetap tenang. Apakah kerajaan Api Sakura dan Celia bertarung terlebih dahulu? Bukankah ini hal yang sangat normal? Sungguh lelucon bahwa kedua negara ini masih ingin berkomplot melawan China. Tidak mulai tahun depan. Jika kita mengambil tindakan secara diam-diam, China juga dapat mengalahkan kedua negara ini. Masih ingin menginjak China. Dr. Chen hanya ingin mengatakan, siapapun bisa menjadi hebat jika mereka punya mimpi. Namun kita masih perlu membuka mata dan melihat dunia untuk menyadari betapa besarnya kesenjangan antara kita dan negara-negara besar lainnya. Tapi itu tidak sepenuhnya sia-sia. Dr. Chen tersenyum dan membuka laporan khusus.
Di dalamnya ada informasi tentang Qiao Bai. Ada pengantar informasi pribadi Qiao Bai. Usia, latar belakang keluarga, menghadiri sekolah, penghargaan yang ada. Namun, tidak ada pencapaian konkret yang ditunjukkan. Namun hanya sebagian konten yang ditayangkan saja sudah cukup untuk membuat orang tercengang hingga tak bisa berkata-kata. Seorang peneliti tingkat kedua berusia 20 tahun hanya selangkah lagi untuk menjadi peneliti tingkat pertama. Siapa yang berani mempercayai ini? Tanyakan saja siapa yang berani mempercayainya. Dr. Chen menatap foto Qiao Bai berukuran 2 inci dan mengerutkan bibirnya. Penampilan ini. Sesaat, kenangan masa lalu yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam benak Dr. Chen. Itu kenangannya saat dia masih di Tiongkok. Untuk dia, itu tidak menjijikkan dan tidak pula indah. Tetapi saat ia melihat Qiao Bai, Dr. Chen menemukan bahwa ia masih menyimpan rasa rindu terhadap masa lalu. Petik 2 titik. Qiao Bai, kalau begitu, tidak mengherankan. Dr. Chen menghela napas dan berjalan ke mesin penghancur dengan informasi itu. Informasi yang diperoleh dengan susah payah langsung dibuang ke mesin penghancur yang bekerja. Beruntungnya aku menyadarinya lebih dulu. Menara Kekaisaran. Dr. Chen tiba-tiba mengerutkan kening lagi. Ekspresinya tampak ragu-ragu. Jika itu dia, mungkin memasuki Imperial Spire akan menjadi pilihan yang baik baginya. Terlepas dari faksi-faksi akademis aneh di Imperial Spire merupakan alat yang sangat berguna bagi Dr. Chen. Dia mempercayainya. Hal yang sama akan terjadi pada Qiao Bai. Coba saya pikirkan lagi. Dr. Chen menggelengkan kepala dan memutuskan untuk memikirkannya sebelum mengambil keputusan. Bagaimana dengan pikiran Qiao Bai? Itu tidak terlalu penting baginya. Sama seperti latar belakang Qiao Bai. Selalu ada saat ketika orang tidak dapat membuat pilihan. Acuh, Qiao Bai bersin. Siapa yang membicarakanku di belakangku? Qiao Bai menggosok hidungnya. Tidak mungkin orang-orang dari Celia dan negeri Huoying itu. Kejadian ini tidak ada hubungannya denganku. Mendengar bahwa Qiao Bai tampaknya benar-benar berpikir demikian, Zhou Xinran tidak ingin berbicara lagi. Jangan terlalu rendah hati. Sebagai orang luar, aku kurang lebih mengerti apa yang kau lakukan kali ini. Maksudmu kamu tidak melakukan apapun. Kontribusi Anda sangat besar. Qiao Bai tersenyum kecil, terima kasih atas pujiannya. Zhou Xinran, kau benar-benar tak tahu malu, kata Zhou Xinran tanpa daya, pantas saja kau punya rencana seperti itu untuk menghadapi Celia dan negara Sakura Api. Bisakah kau mengatakan sesuatu yang baik? Qiao Bai tersenyum. Lagi pula, negara Sakura Api seharusnya sudah diambang kekacauan internal. Sekarang, saya berbicara tentang proyek penelitian tentang cacing penggerek tanah. Setelah Mimura Fusuke pamer, atas dorongan Qiao Bai dan Profesor Li, mereka juga mengirim orang untuk mempelajari proyek tersebut. Dia banyak membual. Itu cukup menarik perhatian. Lompatan makhluk luar biasa dengan atribut naga juga sangat menarik perhatian. Negeri Sakura Api sangat mementingkan proyek ini. Sekali. Siapa sangka proyek ini sudah berjalan selama 18 tahun. Ya ampun, kata Qiao Bai sambil menggelengkan kepala. Anda benar-benar tidak akan tahu sampai Anda memeriksanya, dan Anda akan terkejut saat melakukannya. Aku bahkan ragu apakah kerajaan Sakura Api melakukannya dengan sengaja. Mereka merasa bahwa proyek ini telah menghabiskan terlalu banyak waktu dan uang, dan bahwa negara mereka tidak dapat lagi mendukung penelitian selanjutnya, sehingga mereka dikirim ke Tiongkok untuk mencari bantuan keuangan. Qiao Bai sama sekali tidak memberikan muka apapun kepada kerajaan Huoying. Diucapkan terus terang, ekspresi wajah Zhou Xinran tampak lucu. Apa yang kau katakan, yah, 18 tahun memang agak keterlaluan. Sebelum Qiao Bai muncul, bukan berarti Tiongkok tidak pernah memiliki proyek penelitian yang berlangsung lama. Tetapi, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Setelah melebihi 10 tahun, pihak berwenang akan memeriksa proyek ini dari semua aspek.
Setelah menentukan bahwa proyek ini tidak cocok untuk penelitian lebih lanjut, tidak peduli berapa banyak yang diinvestasikan di muka, penelitian pada proyek ini akan dihentikan. Jawabannya adalah menghentikan kerugian tepat waktu. Meskipun investasi awal tidak dapat diperoleh kembali, namun kita tidak boleh terus berinvestasi dalam jurang maut ini. Pada saat yang sama, tim proyek akan menjadi subjek peninjauan yang sangat ketat dalam beberapa tahun ke depan. Bagaimana ia menjelaskannya? Mungkin karena investasi awalnya terlalu besar, dan harga yang saya bayarkan terlalu mahal. Kalaupun saya ingin berhenti, saya tidak bisa. Pada titik ini, kita hanya bisa terus meningkatkan ekspektasi dan meningkatkan potensi manfaat dari proyek yang masih belum pasti ini. Mungkin itu Sanchun. Dia sebenarnya sudah lama tahu bahwa cacing penggali tidak mungkin berevolusi menjadi makhluk luar biasa seperti naga, tetapi dia harus meyakinkan dirinya sendiri. Kita juga harus membuat negaranya mempercayainya, kata Zhou Xinran sambil menggelengkan kepalanya. Tentu saja, tidak semua petinggi negara Sakura Api itu bodoh. Mereka pasti menyadari masalahnya. Jadi ketika mereka ingin menyerang China kali ini, tim proyek ini disingkirkan. Fitur utamanya memiliki tujuan ganda. Jika itu menjadi kenyataan, itu tentu akan membuat semua orang senang. Ngomong-ngomong, hal itu juga dapat secara serius menginjak-injak penelitian hewan peliharaan di China. Jika tidak berhasil, seolah-olah negeri Sakura Api mati-matian berusaha memfitnah apa yang telah dilakukan Tiongkok. Selama mereka dapat menemukan cara untuk mengalihkan perhatian dan fokus publik ke China, mereka akan berhasil. Pikirkan ini, Zhou Xinran tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, hati orang-orang ini sungguh terlalu kotor. Bagus, Celia tidak cukup kuat, langsung berbalik melawan kita. Hal ini menyebabkan rencana kerajaan Sakura Api gagal sebelum dapat dilaksanakan. Mendengar ini, Qiao Bai mengangguk. Memang, Celia memainkan peran kunci dalam hal ini. Bagaimana mengatakannya? Beberapa hal, meski jelas-jelas difitnah. Sebuah baskom berisi air kotor dituangkan ke arahku. Semua orang tahu bahwa ini salah dan merupakan cerita yang direkayasa. Selalu saja ada orang yang melontarkan kata-kata seperti, telur mulus tidak akan digigit lalat, atau kalau kamu benar-benar tidak punya masalah kamu tidak akan disiram air kotor, dan seterusnya. Qiao Bai, apa maksudmu dengan, satu tangan tidak bisa bertepuk? Aku akan menamparkan mukamu, dan kamu akan tahu apakah tamparan itu mengeluarkan suara keras atau tidak. Dijamin pokoknya, rasanya lega karena tidak harus berurusan dengan air kotor seperti ini, dan ada Celia yang bersedia maju sebagai saksi yang ternoda untuk menjamin tidak akan ada lagi air kotor yang terciprat padaku nanti. Qiao Bai mendecakkan bibirnya. Dia biasanya tidak suka menggunakan perangkat lunak sosial, tetapi 2 hari ini dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergila-gila pada platform sosial utama. Mustahil, melon ini kelihatannya lezat sekali. Aku tidak dapat menahannya. Saya tidak dapat menahannya sama sekali. Waktu browsing ponsel saat ini mencapai 13 jam. Mode anti kecanduan telah diaktifkan. Qiao Bai mengangkat telepon dan berkata. Qiao Bai diam-diam memasukkan ponselnya ke saku, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Zhou Xinran merasa ada sesuatu yang salah, tetapi perasaan itu cepat berlalu. Zhou Xinran tidak terlalu memikirkannya. Ngomong-ngomong, Zhou Xinran menatap Qiao Bai, jadi apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Beristirahat sebentar. Qiao Bai memikirkan apa yang dikatakan Zhou Xinran dan berkata, aku sepertinya cukup sibuk akhir-akhir ini. Beristirahatlah sejenak. Aku juga perlu meluangkan waktu untuk mengajak Xiao Wu dan yang lainnya mengunjungi daerah terlarang. Jika memungkinkan, Anda juga dapat menyikat lagi alam rahasia tanah merah itu. Qiao Bai merasakan kemahakuasaan kristal darah gagak emas berkaki 3. Sekalipun Anda tidak dapat menggunakannya secara terbuka, tidak apa-apa untuk menggunakannya secara pribadi atau sesekali mengatakan itu adalah cadangan sebelumnya. Zhou Xinran,
yang semakin terbiasa memperlakukan Qiao Bai sebagai profesor hewan peliharaan, tiba-tiba teringat akan hal itu. Profesi yang benar-benar didefinisikan Qiao Bai untuk dirinya sendiri tampaknya adalah seorang Beastmaster. Zhou Xinran. Diam adalah bahasa ibunya. Untungnya, Zhou Xinran sudah memahami keterlaluan Qiao Bai. Saya tidak terus mengeluh. Begini, Zhou Xinran mengalihkan pembicaraan dengan sangat alami. Sekolah Tinggi Penjinak Binatang Tiongkok Selatan sedang merekrut guru mata kuliah profesional. Persyaratannya adalah mereka harus peneliti tingkat 3 berusia di bawah 35 tahun. Qiao Bai, kebaikan. Sepertinya ini pertama kalinya saya mendengar hal ini. Jangan kira ini pertama kalinya kau mendengarnya. Itu hanya karena kau tidak memperhatikan. Zhou Xinran tahu apa yang dipikirkan Qiao Bai begitu melihat ekspresinya. Zhou Xinran memutar matanya. Ada yang berkata tanpa berkata-kata, berita ini sudah tersebar cukup luas. Kamu satu-satunya yang tidak punya waktu luang, jadi kamu tidak menyadarinya. Mendengar ini, Qiao Bai tersenyum tenang, tidak merasa malu sama sekali. Apakah ada yang salah dengan ini? Kalau bisa, dia tidak ingin hal ini terjadi. Bukankah ini terlalu sibuk? Kursus di Universitas Bluebird tidak menarik bagimu. Aku sarankan kamu pergi ke Akademi Penjinak Binatang tingkat lanjut. Tidak ada yang lain. Para Beastmaster tipe tempur di sana cukup kuat. Zhou Xinran sangat mengenal Qiao Bai. Sungguh, Qiao Bai menunjukkan ekspresi tertarik. Qiao Bai kemudian menyentuh dagunya lagi, tapi mengapa Akademi Penjinakan Binatang tingkat lanjut berpikir untuk merekrut seorang profesor hewan peliharaan? Bukankah mereka bermaksud melatih para Beastmaster dan peternak tingkat tinggi? Qiao Bai berkata dengan ragu. Profesor penelitian hewan peliharaan awalnya lebih ditujukan untuk orang biasa yang tidak bisa menjadi ahli binatang. Di antara mereka, jumlah Beastmaster sangatlah sedikit. Profesi breeder lebih cocok dengan profesi Beastamer. Siswa yang unggul tidak hanya dapat membudidayakan hewan peliharaannya sendiri, tetapi juga menjadi Beastmaster yang lebih kuat. Tidak banyak konflik antara kedua profesi tersebut. Mendengar ini, Zhou Xinran menatap Qiao Bai dengan tatapan yang seolah berkata, pikirkan sendiri, dan tidak berkata apa-apa. Qiao Bai, mata yang familiar, perasaan yang familiar. Mungkinkah? Qiao Bai mengulurkan tangannya dengan ragu dan menunjuk ke arahnya sendiri, apakah ini karena aku lagi? Apa lagi? Zhou Xinran menatap Qiao Bai dengan geli. Apakah menurutmu dampak yang kau bawa kecil? Kata Zhou Xinran dengan tidak senang. Mengenai level Anda sebagai profesor hewan peliharaan, Anda jelas merupakan yang terbaik di negara ini, salah satu yang terbaik. Kalau kamu bilang bakatmu nomor 2, nggak ada yang berani bilang kalau mereka paling berbakat di bidang penelitian hewan peliharaan. Terima kasih banyak, tidak berlebihan, kata Qiao Bai dengan rendah hati. Zhou Xinran terkekeh. Qiao Bai tahu apakah itu benar atau salah. Orang awam dan para profesor hewan peliharaan juga mengetahui hal ini. Dan kekuatanmu sebagai Beastmaster. Zhou Xinran berhenti sejenak di sini. Lalu dia melanjutkan. Setidaknya, dilihat dari kekuatan yang kau tunjukkan, kau salah satu yang terbaik. Baik itu Liga Mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh Universitas Yulong dan Honghu. Atau mungkin karena persaingan sebelumnya di antara semua universitas di Cina Selatan, kecuali Akademi Penjinak Binatang tingkat lanjut, Qiao Bai sekali lagi melesat ke puncak daftar kekuatan tempur. Disayangkan, setelah itu, Qiao Bai lulus otomatis. Tidak dapat berpartisipasi dalam liga. Jika tidak, banyak orang ingin melihat dengan mata kepala sendiri seberapa kuat hewan peliharaan Qiao Bai. Mampu menunjukkan gaya dalam kompetisi. Akademi Penjinakan Binatang tingkat lanjut adalah tempat untuk mengembangkan bakat-bakat tingkat tinggi, baik itu kekuatan penjinak binatang tingkat 3 maupun kursus profesional lainnya. Itu semua adalah eksplorasi ekstrim atas kemampuan mereka sendiri. Zhou Xinran berkata dengan tenang, karena kamu telah menunjukkan kemampuan untuk meneliti dan mengendalikan hewan peliharaan,
maka secara teori, individu-individu berbakat dan elit di akademi yang lebih tinggi juga seharusnya mampu melakukan hal yang sama. Pertanyaannya adalah apakah seseorang telah melakukannya? Mereka juga bisa. Qiao Bai, Raja Roti Gulung itu sebenarnya aku. Qiao Bai terkejut. Qiao Bai membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, ini bukan cara belajar darinya. Pada akhirnya, Qiao Bai masih tidak mengatakan apapun. Baiklah. Qiao Bai mengangguk, tiba-tiba aku tidak ingin melamar pekerjaan lagi. Zhou Xinran, kebaikan. Reaksi ini salah. Bagaimana mungkin Qiao Bai tidak tergoda oleh kesempatan untuk bertarung dengan Beastmaster yang lebih kuat? Qiao Bai, aku takut setelah masuk Akademi Penjinak Binatang tingkat lanjut, aku akan dikurung oleh murid-murid yang memang seharusnya menjadi muridku. Qiao Bai sudah bisa membayangkannya. Saat itulah pintunya terbuka. Betapa meratapnya dan meratapnya pemandangan yang akan terjadi di masa mendatang. 3 hari kemudian, Qiao Bai berhasil melamar posisi sebagai guru untuk kursus penelitian hewan peliharaan.